Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar masuk kepada tema yang keenam di kelas 3 semester 2 ini. Tema keenam yang akan kita bahas adalah yaitu tentang energi dan perubahannya, ya. Dan subtemanya adalah sumber energi. Nah, insya Allah kita akan memulai pembelajaran yang pertama dan nanti akan dilanjutkan kepada pembelajaran yang kedua dan ketiga pada subtema ke-1 ini. Nah, mari kita lanjutkan saja pembahasannya untuk subtema pertama, sumber energi. Sebelumnya, Pak Gusman ingin menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang menciptakan manusia dan menciptakan manusia, alam, dan kehidupan ini, ya, telah memberikan informasi melalui wahyunya di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam surat Al-An'am ayat ke-96, Allah menyampaikan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falikullil isbahi wa ja'alna laila sakana. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Wa syamsu wal qamaru husbana, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, di dalam ayat ini, ayat ke-96 surat Al-An'am, Allah menginformasikan kepada kita bahwa pergiliran antara siang dan malam itu sesungguhnya adalah Allah. Ya, sesungguhnya kekuasaan Allah lah, karena Allah maha perkasa. Ya, Allah maha mengetahui, ilmu Allah itu sangat tinggi. Ya. Sehingga apa? Sehingga apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah berdasarkan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini kecuali semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dengan perputaran, ya, pergantian antara siang menjadi malam, malam kemudian menjadi siang kembali, itu semua adalah aturan, ya, yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita langsung ke materinya, dan insya Allah semuanya itu adalah berdasarkan apa yang terjadi, ya, nanti apa yang terjadi sesuai dengan materi, gitu ya. Itu semuanya adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita menggali, semakin kita mengamati, semakin kita melakukan penelitian-penelitian terhadap alam semesta ini, maka semakin lama, semakin dalam kita akan kagum dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Gusman ingin membahas dulu tentang pengertian energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi. Energi itu kekuatan lah, gitu ya. Kekuatan. Baik yang kecil maupun yang besar, dan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi energi itu kekuatan, gitu ya. Misalkan antum pernah melihat batu baterai, ya. Antum pernah melihat batu baterai gitu. Nah, batu baterai itu punya energi, punya kekuatan, gitu. Kalau antum pasang di jam dinding, maka putaran jarumnya akan bergerak karena digerakkan oleh apa? Energi yang berasal dari baterai, dari batu baterai. Kalau batu baterainya kita cabut,
maka kemudian tidak akan bergerak jarum jamnya. Kenapa? Karena tidak ada sumber energi. Nah, atau misalkan eh, di rumah ada TV, misalkan ya antum, TV bisa menyala, sumber energinya dari mana? Dari listrik. Ketika TV dicolokkan, ya, dan kemudian dialiri sumber listrik, maka TV bisa menyala. Tapi ketika TV-nya itu dicabut dari sumber listrik, ya, maka energinya tidak ada lagi listrik. TV tidak bisa menyala. Nah, jadi contohnya seperti itulah sumber energi, ya. Jadi energi itu kekuatan gitu ya. Nah, kita hari ini membahas mengenai sumber energi. Nah, sebelum ke sana, Bapak ingin menyampaikan dulu ada sebuah cerita, antum bisa sambil mengamati ya gambar yang ada. Nah, di sana ada Siti dengan teman-temannya ya, yang mana Siti tampaknya di gambar itu sedang keletihan ya, kelihatannya itu sakit begitu. Nah, Bapak bacakan dulu teksnya, bacaannya. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau disingkat UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti meminum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, dari bacaan tersebut kita apa namanya tuh mungkin bisa mengingat-ingat lagi ya kejadian yang pernah menimpa kita, kejadian yang pernah menimpa antum. Ketika antum lupa tidak makan, kemudian banyak melaksanakan aktivitas, ya bisa bermain gitu ya. Atau misalkan ada aktivitas di sekolah dengan adanya olahraga, ya bermain sepak bola, pokoknya aktivitas-aktivitas yang menggerakkan tubuh kita. Nah, sementara antum misalkan lupa belum makan, ya. Kalau pagi-pagi antum lupa belum sarapan. Kok tiba-tiba ini habis olahraga itu bukannya enak, sehat gitu ya. Tapi malah apa? Malah pusing. Pak, pusing Pak, pusing Pak gitu ya. Muka mulai pucat ya. Wah, ini pusing. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam tubuh kita tidak ada sumber energi. Manusia sumber energinya dari mana? Sumber energi manusia itu adalah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi ya masuk ke dalam tubuh kita, maka nanti akan terjadi metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme itu proses ya. Proses dari tadinya makanannya itu keras, nah nanti ada bagian-bagian tubuh kita yang bisa melembutkan gitu ya, melembutkan makanan yang keras itu sehingga menjadi lembut. Nah, terus kemudian di dalam tubuh kita juga nanti akan diambil dari makanan dan minuman itu sari-sarinya, ya, zat-zatnya gitu. Itu akan diserap, kemudian nanti akan disebarkan melalui pembuluh darah sehingga kita punya kekuatan ya. Kenapa? Karena kita sudah dimasukkan sumber energi yaitu berupa makanan dan minuman. Nah, makanya kalau kita tidak mau sakit seperti Siti atau misalkan antum pernah mengalami ya, tiba-tiba lagi olahraga jadi pusing, keringat dingin gitu ya, maka antum harus sarapan, antum harus makan dan minum. Begitu ya. Nah, nih ada gambar. Ini siapa yang pernah naik gini? Siapa yang pernah nyobain nih? Ini namanya kerbau, ya. Siapa yang pernah naik kerbau? Ada? Purkon pernah naik? Piras? Nah, atau siapa nih? Kita pernah bertemu nih, ya. Rasid naik kerbau? Pernah belum? Coba ya nanti kalau ketemu sama kerbau antum naikin. Tapi ya harus hati-hati. Nanti kalau kerbaunya ngamuk, wah antum nanti diseruduk sama tanduknya. Lihat nih tanduknya, wah
runcing begini. Hati-hati ya. Oke, makhluk hidup baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan asupan energi, sangat membutuhkan masukan ya, masukan dari sumber energi itu. Kalau hewan masukan energinya dari mana ya, dari tumbuhan-tumbuhan yang mereka makan. Kalau tumbuhan sumber energinya dari mana? Dari air ya, dari zat hara yang ada di dalam tanah. Nah, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang. Oke, nah di sini ada bacaan dan Bapak ingin menyampaikan bacaan itu. Dengarkan baik-baik ya. Sebentar nih Bapaknya. Ya, sini. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebutnya adalah sumber energi. Jadi benda-benda yang menghasilkan energi maka disebutnya sumber energi. Seperti tadi misalkan batu baterai ya, itu bisa menghasilkan energi, menggerakkan jarum jam, maka batu baterai itu disebutnya sebagai sumber energi. Makanan, minuman ya, itu disebutnya adalah sumber energi bagi manusia. Ketika manusia itu makan dan minum, maka makanan dan minuman itu menjadi sumber energi bagi manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bermacam-macam sumber energi. Baik itu sumber energinya dari air, udara, ya. Semuanya bisa menjadi sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber energi dari makanan, gitu. Bagi manusia ya, bisa ngambil sumber energinya itu dari tumbuhan atau makanan. Misalkan kita makan kangkung, kita makan sosis, pecai, pakcoy, ya, makcoy, ada nggak makcoy? Nggak ada ya, lagi juga pakcoy. Kita makan tuh sayuran-sayuran, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, ya. Nah, ketika kita makan maka tumbuhan dan sayuran-sayuran itu akan menjadi sumber energi kita. Atau kita makan misalkan dari hewan, ya daging, telur, ya. Nah, ketika kita makan maka itu menjadi sumber energi kita. Nah, makanan menghasilkan energi bagi tubuh, ya jelas. Jadi tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi. Sumber energi dan panas. Nah, cahaya dan matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Ya. Matahari dapat sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disebut dengan PLTS, maka energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, itu tentang sumber energi matahari. Jadi matahari ya yang selalu bersinar tiap hari menyinari dunia itu adalah sumber energi terbesar. Makanya ada sebagian ya para ahli ilmuwan yang memanfaatkan sumber energi terbesar ini yaitu matahari ya, sinar matahari. Ya, ada yang kemudian akhirnya menjadi listrik ya, baik itu skalanya, cakupannya itu misalkan kecil keluarga hanya di rumah atau misalkan kayak PLTS, maka energi dari matahari ya itu diserap dan kemudian dirubah menjadi energi listrik ya. Makanya ada PLTS. Nah, coba kita amati nih. Ini energi dari matahari. Matahari itu menyinari ya apapun yang ada di bumi termasuk adalah tumbuhan ya. Ketika energi matahari ini ya berupa cahaya menyinari tumbuhan, maka apa? Di sana akan terjadi pertama apa? Pertukaran oksigen ya. Kemudian apa yang terjadi juga? Pertukaran gula dan juga ada karbon dioksida. Sementara air, nah di sini ya itu juga berfungsi
gitu ya, nanti akan terjadi penguapan pada tumbuhan gitu ya. Nah, lama kelamaan ini berkembang, tumbuh. Nah, nanti dari tumbuhan itu, kalau tumbuhannya menghasilkan buah, maka akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu dimanfaatkan manusia untuk sumber energi. Nah, antum pernah menanam biji kacang hijau di dalam aquaglass? Nah, antum pasti pernah juga mengamati dan menghitung pertumbuhannya tiap hari. Nah, Pak Guru dan Bu Guru, Bu Gurunya kemana ya? Ya, nggak ada ya, belum ada ya Bu Gurunya ya, kelas 3. Masih Pak Guru aja, masih Pak Gusman. Nah, mau bertanya, kalau selama 1 minggu kecambah akan tumbuh setinggi 5 cm, maka butuh berapa minggu kalau tinggi kecambah itu adalah 25 cm? Berapa ya? Ada yang bisa menghitung? Nah, kita ulang. 1 minggu maka tinggi kecambah itu 5 cm. Nah, kalau tinggi kecambah itu menjadi 25 cm, berarti berapa minggu? Nah, mari kita hitung. Nah, sebentar. Kita hitung. 1 minggu itu 5 cm. Ya. Kalau 2 minggu berarti 10 cm. Kalau 3 minggu 15 cm. Kalau 4 minggu 20 cm. Kalau 5 minggu 25. Jadi berapa minggu kalau tinggi kecambah itu adalah 20 cm, dibutuhkan sebanyak 5 minggu ya. Nah, nanti antum bisa melaksanakan percobaan ini di rumah. Antum cari biji kacang hijau. Kalau tidak ada biji kacang hijau, antum bisa ganti misalkan sama biji jagung ya. Di mana Pak atau ini beli ya? Ya kita jangan beli-beli ya. Coba tanya-tanya dulu, mungkin ada saudara, ada tetangga gitu ya, yang bisa kita minta bantuan. Aduh butuh nih buat praktek, mau melihat pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dari mulai biji sampai kemudian menjadi kecambah. Nah kecambah itu sudah dalam bentuk seperti ini ya. Nah, apakah benar nih tingginya kecambah itu akan bertambah 5 cm setiap minggu? Nah, antum nanti perhatikan ya, antum amati. Nah, ketika kita menghitung ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, maka itu disebutnya satuan waktu. Nah, ini yang perlu antum pahami dan ini harus diingat. Kenapa? Karena satuan waktu ini akan terus ya antum bisa gunakan sepanjang hayat antum. Tuh. Ingat-ingat ya sama antum. 1 hari itu, maka kalau kejamkan itu 1 hari adalah 24 jam. 1 minggu itu adalah 7 hari ya. Jadi kalau sudah 7 hari maka itu disebutnya 1 minggu. 1 bulan itu sama dengan 4 minggu ya. Misalkan kalau kita hitung hari dari hari pertama sudah sampai hari ke-7, maka itu disebutnya 1 minggu. Nah, kalau bulan itu ada 4 minggu, berarti ya pertama hari ke-1 sampai ke-7, nah itu minggu pertama. Minggu kedua berarti dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Dan sampai terakhir minggu ke-4 ya. Jadi kurang lebih 1 bulan itu kalau berdasarkan bahwa 1 minggu itu 7 hari, itu adalah sekitar 28 hari. Nah, tetapi ada perhitungan kalau dalam kalender beda ya, tidak setiap bulan itu adalah 28 hari ya. Kalau kita menghitungnya Pak kan 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan itu 4 minggu, berarti kalau 1 bulan berapa hari, ya tinggal aja 4 minggu dikali 7, 28. Ya, betul ya. Nah, tetapi ada perhitungan yang lain gitu. Jadi tidak semuanya bulan itu jumlah harinya adalah 28. Walaupun hitungan pokoknya 1 minggu itu adalah 7 hari. Di mana ingat lagi bahwa 1 bulan itu ada 4 minggu. Ya. Tapi tidak kemudian langsung menjadi 28 hari. Kenapa? Karena ada perhitungan yang lain selain daripada itu.
Misalkan ada yang 29 hari, ada yang 30, ada 31. Tetapi dalam satu bulan itu tidak mungkin kurang dari 28 hari dan tidak mungkin lebih dari 31 hari. Pak, kok bisa begitu? Nah, ini nanti jawabannya ketika antum nanti di semester di kelas 4 semester 1 ya. Nah, itu ada jawabannya. Ya, sekarang mah yang ringan-ringan saja. Ini yang harus diingat saja oleh antum. Nah, gabungan minggu menjadi bulan, ya. Minggunya ada 4 maka menjadi bulan. Nah, gabungan bulan, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sampai 12 bulan maka hitungannya menjadi tahun. Jadi 1 tahun itu adalah 12 bulan. Pak, kalau 1 tahun dibaginya bukan ke bulan. Kalau ke bulan kan 12 hari. Ingin dirubahnya itu ke dalam hari. Nah, kalau dihitung maka 1 tahun itu dirata-ratakan adalah 365 hari. Nah, selain daripada hari, minggu, bulan, tahun gitu ya, ada hitungan-hitungan yang lain. Misalkan di sini ada triwulan. Triwulan itu tiga, wulan itu bulan. Nah, ini di Indonesia ya. Satu triwulan. Satu triwulan itu sama dengan 3 bulan. Tri itu 3, wulan itu bulan. Jadi triwulan 3 bulan ya. Cuma kalau triwulan itu bahasa Jawa. Nah, terus kemudian ada istilah satuan waktu itu catur wulan. Sama ini kayak triwulan ya. Kalau catur itu 4, wulan itu bulan. Jadi catur wulan itu, satu catur wulan itu kalau dikebulankan itu adalah 4 bulan. Catur itu 4, wulan itu bulan. Ada juga ukuran atau satuan waktu itu adalah windu. Satu windu itu, ini bukan 2 windu ya, 1 windu. Salah nulis ini, maaf ya, nanti dicoret saja sama antum. 1 windu itu adalah ukurannya sama dengan 8 tahun. Jadi kalau misalkan antum nih pernah tinggal di Purwakarta, misalkan kayak Piras. Berapa lama Piras tinggal di Purwakarta? Wah, anak Pak tinggal di Purwakarta itu 8 tahun. Kalau mau dikatakan dengan kata yang lain, maka 8 tahun itu adalah windu. Piras berapa lama tinggal di Purwakarta? Oh, anak Pak 1 windu. Wah, 1 windu itu berapa cina nih? Pak Isal nanya. 1 windu itu adalah 8 tahun. Berikutnya yang perlu Anda ketahui. 1 dasawarsa. Nah, ini salah nih, maaf ya. Sebentar. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Bentar. Ada kesalahan nih. Kesalahan ketik. Nah, 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun. Nah, kok masih kena 8 tahun? 10 tahun ini ya, 10 tahun bukan 8 tahun. Ini bukan 2 windu, 1 windu adalah 8 tahun. 1 dasawarsa adalah 10 tahun. 1 abad itu adalah 100 tahun. 1 lustrum itu adalah 5 tahun. Nah, ini satuan-satuan waktu baik dari hari, minggu, bulan sampai kepada tahun ya. Perhitungannya seperti itu harus antum hafalkan. Nah, sekarang coba latihan. Kalau 1 hari 24 jam, bagaimana dengan 2 hari? Ya, 24 ditambah 24, berapa? 48 jam. 2 bulan itu berapa minggu? Nah, kita hitung. 1 minggu itu ada 4 bulan. Berarti kalau 2 bulan, ya tinggal 4 ditambah 4. Berarti 8 minggu. 1 bulan berapa hari? Nah, tadi ada 365 hari. Tapi pada kenyataannya, tidak mesti harus 35 hari. Ada yang berbeda-beda. Karena setiap bulan itu beda-beda hari ya. Nah, kalau 2 tahun berapa bulan? 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau 2 bulan tinggal kita tambahkan saja 12 ditambah 12. Berarti 24 bulan. Kalau 2 tahun Pak, berapa hari? Ingat, 1 tahun itu adalah 365
hari. Berarti kalau 2 tahun ya kita tambahkan saja 365 ditambah 365 berapa? Itu caranya ya. Nah, kita bernasib dulu ya sambil menyusuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Aduh, cuma nasibnya Bapak juga nih belum paham banget ya. Mudah-mudahan antum nanti di rumah bisa meniru ya, meniru dengan gayanya dan yang paling bagus ya. Sebentar ya, Bapak cari dulu lagu tentang mataharinya. Hmm. Bentar ya, Bapak cari dulu nih nasyid matahari. Nah ini nih nasyidnya. Oke. Bentar kita nyanyi ya, perhatikan antum. Oke. Siap. Perhatikan nih. Judulnya adalah Matahari. Nur Hasanah. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha Kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari, sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Lanjutkan ya, nanti antum dah di rumah. Kita lanjutkan materinya yang tadi. Sampai mana tadi ya materinya? Kita lihat dulu. Oh, ya. Ya, materinya sampai kita bernasib ini tentang matahari. Baik, alhamdulillah pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan demikian. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok hari, dan besok hari pembelajaran seperti biasa untuk tematik dan mapel
kita akan bergabung biasa di Zoom dan untuk kirati kita laksanakan video call di WA. Terima kasih semuanya para juara, semangat terus belajarnya, pantang menyerah, dan insya Allah setiap usaha yang kita laksanakan, yang kita lakukan, kalau untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjadi pahala bagi kita dan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Begitu saja pertemuan hari ini ya. Kalau antum masih ada yang bingung dengan penjelasan Bapak, antum bisa ulangi beberapa kali mungkin ya sampai antum bisa paham, atau kalaupun masih belum paham, antum bisa bertanya langsung ke Bapak di WA. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.